sejumlah masalah yang dipetakan Bawaslu akan terjadi di pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI melakukan pemetaan sejumlah masalah yang berpotensi terjadi pada pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang. Berangkat dari pemilu sebelumnya yang paling banyak masalah dari data pemilih, maka perlu adanya pengembangan mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Perlu adanya penguatan regulasi mengatasi permasalahan validasi data pemilih. Tak hanya itu, sejumlah potensi permasalahan pelaksanaan pemilu 2024. Di antaranya, seperti beban kerja penyelenggara pemilu yang begitu tinggi. Menurut dia, berdasarkan pengalaman pemilu 2019 terdapat penyelenggara yang meninggal dunia, sehingga perlu ada antisipasi. Permasalahan lainnya, Totok menyatakan adanya kemungkinan irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara pemilu dan pemilihan. Hal ini baginya perlu diantisipasi dan dipersiapkan solusi tepat sasaran. Potensi masalah lainnya seperti penyebaran berita hoaks dan hate speech dalam pelaksanaan kampanye seperti menyerang calon lain melalui media sosial. Saat ini muncul wacana mempersingkat masa kampanye sehingga ada konsekuensi dan pengaturan yang akan lebih kuat. Masalah lainnya, kemungkinan masih maraknya praktik politik uang. Bawaslu terus melakukan sejumlah langkah optimalisasi pencegahan dan konsisten terhadap pelanggaran politik uang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu mulai menyusun naskah pedoman penyusunan pengawas pemilu tingkat kecamatan. Bawaslu berharap naskah tersebut bisa segera selesai karena adanya Panwascam sangat dibutuhkan untuk segera mengawasi tahapan pemilu 2024. Secepatnya kita membentuk Panwascam, karena tugas Panwascam sudah sangat dibutuhkan dalam mengawasi tahapan pemilu yang saat ini sudah masuk pada verifikasi administrasi partai politik parpol, dan tak lama lagi akan dilakukan pemutakhiran data pemilih. Bawaslu mengungkapkan beberapa kendala krusial yang dihadapi saat akan merekrut pengawas di tingkat ad hoc tersebut. Beberapa kendala itu diantaranya terkait dengan Panwascam yang berlatar aparatur sipil negara ASN, bekerja penuh waktu bagi ASN atau PNS. Ini tentunya sangat berat bagi ASN atau pegawai lainnya. Dia menjadi pengawas pemilu dengan durasi waktu tugas yang tak lama, namun dia harus berhenti sementara dari ASN. Kendala lain, masalah usia dan syarat sehat jasmani dan rohani. Menurutnya, di kecamatan untuk puskesmas belum ada prasarana atau alat untuk memeriksa syarat sehat jasmani dan rohani. Inilah yang akan menjadi perhatian serius kami dalam konteks rekrutmen badan ad hoc, kata dia. Bawaslu menegaskan posisi Panwascam sangat strategis. Pasalnya, salah satu kewenangan badan ad hoc ini bisa merekomendasikan pemilihan ulang ketika terjadi persoalan pada saat pemungutan suara. Untuk itu, dalam rekrutmen nanti, diharapkan Bawaslu Kabupaten Kota dapat menyeleksi dan memilih orang-orang yang kapabilitas, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu.